Mudah ya podo wae mengatakan berdasarkan kitab-kitab dan fatwa-fatwa ulama salafus saleh zaman dulu melarang protes dalam konteks kekinian itu bisa diwujudkan dalam demo sebagainya. Itu coba dicek dulu, diperiksa dulu. Nah, ini masalah pernyataan dan fatwa dari ulama yang untuk berbicara politik kekinian di Indonesia. Ingat ya, kitab-kitab itu ditulis pada masa-masa apa? Bukankah itu kitab ditulis pada masa-masa kesultanan? Masa-masa zaman dulu yang masih dekat dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para ulama-ulama salaf, imam-imam besar. Nah, setelah era-era sekarang ini, pada abad-abad sekarang ini, tunjukkan sama saya negara yang sama dengan sistemnya negara yang dulu. Hampir tidak ada, mungkin Iran itu mungkin ya. Karena sekarang kalau kita ngambil contoh Indonesia, sistem Indonesia itu demokrasi Pancasila. Ya. Kalau dari kitab-kitab fikih pada zaman dulu yang nggak boleh protes pemimpinnya itu, kan itu karena pemimpinnya itu adil, pemimpinnya itu ulama, dan sistem kerajaannya itu bisa kesultanan, bisa kerajaan. Yang memang sebagian besar asetnya beliau. Orang lain kan ibaratnya numpang. Nah, kalau sistem yang sekarang ini, kalau kita ambil contoh Indonesia, sistemnya kan demokrasi Pancasila. Dalam proklamasinya kan jelas bahwa pemilik Indonesia ini bukan sultan, bukan raja, bukan presiden, bukan menteri, bukan cukong, bukan sembilan naga, bukan kiai, bukan ulama, bukan Jokowi, Prabowo, bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Wewenang beliau, wewenang para presiden diangkat dari rakyat. Pemiliknya hakikatnya adalah rakyat. Dong pemilik kok enten untuk ngomong piye sistemnya? Ini sistemnya sama dengan bukan tidak sama dengan sistem pada zaman kitab-kitab imam-imam itu menulis. Ini sistemnya beda negaranya. Salah satu contoh pada masa kesultanan zaman kitab-kitab yang difatwakan para ulama itu ditulis. Itu kan pemimpinnya itu pasti orang beriman, pasti ulama, pasti Islam. Dan insya Allah nurut sama ulama. Sekarang bicara disamakan dengan zaman dulu, ya kesasar. Ngawur lah, soalnya begini, Indonesia itu bisa dipimpin siapa saja, bisa perempuan, bisa orang yang tidak paham agama, bisa orang dolim, bisa orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang tidak beragama pun bisa memimpin Indonesia. Nah, kalau orang Islam sebagian besar dari pemilik bangsa ini tidak boleh bersuara kalau dianggap salah dan haram untuk mengemukakan pendapat, ya berarti sang pemilik ini dikibuli, piye toh? Jadi rakyat itu boleh unjuk rasa, boleh menyampaikan pendapat dengan sistem yang baik. Yang nggak boleh itu anarkistis, demo anarkistis itu yang nggak boleh dimanapun, kalau merusak nggak boleh. Tapi menyampaikan pendapat sepuh-sepuh yang terlanjur fatwa seperti ini harap dikoreksi lagi, ditimbang dari berbagai sudut keilmuan, tidak hanya satu kitab saja, harus lebih luas.
kalau hari ini kini wong Islam itu dibungkam, oh bahaya itu, bahaya. Bahkan bangsa ini didirikan oleh para ulama, sebagian besar yang berjuang itu ulama. Nah, kalau orang lain itu ya nuruti dawuh ulama kuwi nek ikut berjuang, tapi inisiatornya adalah para ulama yang menggerakkan, yang punya komando itu zaman dulu itu, para wali-wali ulama. Nah, kalau kita nggak boleh bicara, kalau bicara diharamkan, oh ya bahaya tenan. Berarti kita justru berseberangan dengan para pendiri bangsa ini. Karena bangsa ini bahkan dibangun dengan tetes darah. Artinya perlawanan, tidak hanya dengan suara perjuangannya, tidak hanya dengan nasihat, tapi dengan gerakan nyata melawan kolonialisme Belanda. Jangan dipikir Hindia Belanda itu ilegal di sini, itu resmi. Tercatat di seluruh dunia bahwa pemerintahan kala itu namanya pemerintahan resminya Hindia Belanda. Bisanya dia pergi karena dilawan. Tanpa perlawanan dia tidak pergi. Masih menjadi warga kelas 3 di sini. Untuk itu kalau fatwa timbang-timbang dulu dengan keilmuan yang luas, yang tidak berdampak, berefek, dan digunakan fatwa itu pada orang-orang yang anti Pancasila, anti Indonesia, anti NKRI. Karena para pengkhianat bangsa itu banyak merasa paling NKRI, merasa paling Indonesia, merasa paling Nusantara, dan merasa yang selalu teriak NKRI harga mati, koclok itu omong doang, dia cuma nyari ini. Hati-hati. Nah, kontrol ulama itu ya nasihati, nek rawani nasihati. Fatwa yang benar, sesuai yang ilmiah, bukan karena dibeli. Nek ora ngerti meneng, ben gerak dengan doa. Nek rawani amar ma'ruf nahi mungkar, nek rawani nahi mungkar ya meneng, dongo wae. Wong seandainya ada beberapa orang yang menjual agama dan berpihak itu nggak seberapa kok dapatnya itu. Hidup nggak lama, nggak seberapa. Intinya kalau kami berpendapat ya ada demo itu apa, demo yang tidak merusak ini konteksnya, menasihati, mengingatkan, bersuara, rakyat menyatakan suara itu boleh, bukan tidak boleh. Bahkan mungkin coba nih biar dibahas para ulama, para santri senior di Basul Masail apa ini, justru mungkin bisa jadi sunnah atau bahkan jadi wajib. Lah wong ana kedoliman meneng ae piye? Ya ulama kan tahu, diem itu piye. Para ulama-ulama sepuh ya, ada kedoliman kok meneng, kuwi ibaratnya setan sing bisu. Wah, ono kuwi. Ya bicara pada proporsinya. Itu loh, yang tidak anarkistis. Oh, bahaya kalau dipimpin orang-orang yang jauh dari agama nek fatwa ngono kuwi. Hati-hati. Sebagaimana pernyataan Gus Dur yang sering dilontarkan dulu itu sekarang dipakai tameng oleh para kaum liberal yang anti Islam. Gus Dur maksudnya yo nggak ngono kuwi, tapi sekarang itu kalimat itu dipelintir, dipakai tameng, dipakai senjata oleh kaum liberal, kaum yang anti Islam, kaum anti Pancasila. Dia mau merubah dengan gaya-gayanya sendiri, gaya-gayanya wong liberal, gaya-gayanya wong sing ateis, wong mungkin PKI gitu loh.